Halo para pecinta Donghua. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita Tales of Herding Gods episode 55. Langit dipenuhi cahaya keemasan ketika lonceng suci sekte Dewa Suci Langit berdentang 12 kali, menandakan lahirnya era baru. Di tengah ribuan murid dan para tetua sekte yang berlutut, Jinmu berdiri tegak di atas altar suci, mengenakan jubah pewarisan yang diselimuti simbol kuno yang berdenyut dengan cahaya spiritual. Di tangannya, tongkat warisan suci yang pernah dipegang oleh para pemimpin terdahulu kini bersinar lembut. Sebuah pengakuan bahwa ia, Jinmu, resmi menjadi pemimpin baru sekte Dewa Suci Langit. Upacara itu bukan sekedar penobatan. Itu adalah penyatuan antara masa lalu dan masa depan. Ketika mantra kuno dibacakan, suara lembut namun dalam menggema di langit. Suara dari masa lampau, suara seorang bijak tua yang dikenal sebagai Woodcutter Saint, melalui warisan roh dan ilmu yang diturunkan secara spiritual. Jinmu memperoleh Unity Technique, sebuah seni yang menyatukan tubuh, jiwa, dan alam semesta menjadi satu kesadaran. Teknik ini bukan sekedar kekuatan bela diri, melainkan kunci menuju pemahaman hakikat dunia itu sendiri. Namun, di balik kemegahan tersebut, bayangan kelam mulai merayap dari jauh. Kekaisaran Yangkang, yang dulu menjadi simbol stabilitas dan tatanan, kini retak di banyak sisi. Pemberontakan berkobar di perbatasan. Sekte-sekte lama menolak tunduk pada hukum kekaisaran, dan para bangsawan saling mengkhianati demi tahta. Dalam kekacauan itu, muncul kabar tentang ritual terlarang, ritual reinkarnasi darah, yang memanggil kembali jiwa-jiwa lama ke tubuh baru. Dari ritual itulah lahir sosok misterius bernama Pangongso, seseorang yang digadang-gadang sebagai reinkarnasi dewa perang kuno, dan kini menjadi ancaman besar bagi keseimbangan dunia. Jinmu dengan mata tajamnya menyadari bahwa dunia para dewa dan iblis perlahan bergerak menuju pertarungan besar yang tak terhindarkan. Sekte-sekte kuat seperti Dao Surgawi, Biara Petir Agung, hingga para pengikut misterius dari kultus iblis timur mulai menunjukkan taringnya. Di balik layar, sebuah konspirasi perlahan terbentuk. Rencana pembunuhan terhadap dirinya, sang pemimpin muda yang dianggap terlalu cepat naik, terlalu pintar, dan terlalu berbahaya bagi tatanan lama. Meski ancaman mengintai, Jinmu tidak gentar. Ia justru mulai memperkuat fondasi sekte dengan ajaran yang revolusioner, bahwa mantra dan kekuatan spiritual bukan sekedar senjata, tetapi seni pemahaman terhadap kehidupan dan alam. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir melampaui bentuk, melihat makna di balik tiap simbol, dan memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari harmoni antara hati dan langit. Sebagai langkah besar reformasi, Jinmu mendirikan Menara Catatan Langit, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang menampung ajaran dari berbagai sekte, termasuk yang selama ini dianggap sesat. Menara itu menjadi lambang zaman baru, zaman keterbukaan, kebijaksanaan, dan integrasi pengetahuan tanpa batas. Namun bagi banyak pihak, langkah itu dianggap penghinaan terhadap tradisi lama. Bagi sebagian yang lain, itu pertanda kebangkitan peradaban baru di bawah kepemimpinan Jinmu. Dan di langit malam yang gelap, angin berbisik membawa firasat perang besar yang akan datang, di mana dunia para dewa, iblis,
dan manusia akan diuji oleh takdir. Malam turun perlahan di atas lembah sekte Dewa Suci Langit. Cahaya lentera menari di udara, namun di balik kedamaian itu, udara terasa berat dan penuh bisikan. Jinmu duduk di ruang meditasi tertinggi Menara Catatan Langit, membaca gulungan kuno yang baru saja ia temukan dari ruang tersegel peninggalan Woodcutter Saint. Gulungan itu berisi ramalan samar. Ketika pemimpin baru mengangkat cahaya pengetahuan, bayangan masa lalu akan kembali menuntut darahnya. Jinmu menatap huruf-huruf itu dalam diam. Ia tahu, cahaya yang ia bawa juga mengandung kegelapan yang iri pada kebangkitannya. Sementara itu, jauh di perbatasan Kekaisaran Yangkang, kabar mulai menyebar. Pangongso telah bangkit. Tubuhnya dikelilingi kabut darah dan simbol-simbol reinkarnasi. Dengan kekuatan warisan para dewa perang lama, ia memimpin pasukan spiritual dari dunia bawah menuju dunia fana. Tujuannya jelas, menegakkan kembali keadilan lama dan menghancurkan ajaran baru yang dianggap merusak tatanan surgawi. Nama Jinmu menjadi target utamanya. Di ibu kota kekaisaran, para pejabat dan kultivator besar mulai bersidang dalam ruang rahasia. Pemimpin biara petir agung memukul meja dan berkata dengan suara berat, "Anak itu terlalu cepat naik. Ia mengubah hukum sekte, membuka ajaran rahasia, dan mempersatukan ilmu dari segala arah. Dunia akan kehilangan keseimbangan bila ia dibiarkan." Di sisi lain, sekte Dao Surgawi mengutus pembunuh bayaran mereka, 6 saudara awan hitam, untuk menguji kekuatan Jinmu dalam diam. Namun, di dalam sekte itu sendiri, muncul pula pengkhianat. Beberapa tetua lama yang merasa kepemimpinan Jinmu menodai kemurnian ajaran kuno, mereka bersekongkol, membentuk kelompok rahasia bernama Bayang Langit, dan mulai menyusup ke struktur sekte sendiri. Tanpa mereka sadari, Jinmu sudah mencium aroma pengkhianatan itu. Lewat Unity Technique, ia bisa mendengar gema niat dari hati manusia, getaran kecil yang muncul setiap kali seseorang menyembunyikan kebohongan. Di ruang meditasi, matanya terbuka, menatap ke arah timur. "Mereka datang," ucapnya lirih. Di malam itu juga, langit bergemuruh. 6 kilatan hitam muncul dari awan, melesat ke arah Menara Catatan Langit. Serangan pembunuh tingkat tinggi meledak dengan aura petir dan darah. Namun, di atas puncak menara, Jinmu sudah berdiri menunggu, tanpa senjata, hanya dengan tongkat suci di tangan. Satu gerakan tangannya membelah udara, Unity Technique diaktifkan. Dalam sekejap, langit dan bumi menyatu dalam satu nafasnya. Kilatan petir berhenti di udara, dan ke-6 pembunuh itu terhenti. Tubuh mereka membeku di tengah gerakan, seperti waktu sendiri berhenti mendengarkan sang pemimpin baru. "Kalian datang membawa kematian," ujar Jinmu dengan suara yang tenang namun menusuk. "Tapi aku membawa pemahaman." Dengan satu ketukan tongkatnya, cahaya keemasan menyelimuti seluruh area. 6 pembunuh itu lenyap menjadi debu. Sementara Jinmu menatap jauh ke langit malam. Ia tahu, ini baru permulaan. Musuh sejati belum menampakkan wajahnya. Dan di puncak gunung es abadi, Pangongso tersenyum di tengah ritualnya yang gelap. Matanya terbuka, memantulkan bayangan Menara Catatan Langit dari kejauhan. "Jinmu,
Mari kita lihat siapa yang pantas disebut pewaris sejati para dewa. Fajar menyingsing, tapi langit tampak kelabu. Burung-burung di lembah langit enggan berkicau, seolah merasakan badai besar yang akan datang. Chinmu berdiri di puncak menara catatan langit, menatap jauh ke utara, arah di mana gunung es abadi berdiri, tempat kabar bangkitnya Pangongso berasal. Aura dunia bergetar. Udara di sekelilingnya menegang seperti busur yang siap dilepaskan. Sementara itu, di puncak gunung es abadi, Pangongso membuka matanya perlahan. Dua pusaran hitam berputar di dalam irisnya, memantulkan simbol kuno yang berdenyut dengan darah. Di belakangnya, berdiri pasukan spiritual, makhluk-makhluk reinkarnasi dari era kuno yang terlahir kembali melalui ritual terlarang. Mereka menyebutnya Sang Penuntut Cahaya Lama. Langit biru milikmu terlalu terang, Chinmu, gumam Pangongso dingin. Saatnya bayangan menuntut kembali dunia yang kau ciptakan. Sementara itu, di Kekaisaran Yangkang, situasi semakin genting. Reformasi yang dipicu oleh ajaran baru Chinmu telah mengguncang tatanan politik dan spiritual. Para pejabat tinggi, sekte-sekte besar, bahkan guru negara kekaisaran terbelah dua. Sebagian mendukung ide keterbukaan pengetahuan, sebagian lagi ingin mengembalikan era kuno di mana hanya kaum suci yang berhak atas ilmu ilahi. Di tengah kekacauan itu, menara catatan langit menjadi simbol pertentangan. Di satu sisi, menara itu memancarkan cahaya biru muda setiap malam, simbol ilmu dan kemajuan. Namun bagi pihak konservatif, cahaya itu dianggap kutukan yang merusak keseimbangan surgawi. Chinmu menyadari dunia sedang terbelah, tapi bukannya mundur, ia justru mempercepat pergerakan. Ia memanggil murid-murid inti dan berkata dengan suara tegas, "Jangan takut pada kegelapan yang datang. Kegelapan hanyalah ujian bagi mereka yang membawa cahaya." Ia lalu memperlihatkan teknik barunya, Heaven Human Unity, Manifestation Form. Hasilnya pengembangan dari ajaran Woodcutter Saint. Teknik ini memungkinkan seorang kultivator menyatu dengan energi alam secara penuh, menjadikan tubuhnya medium antara dunia fana dan surgawi. Para murid terkesima dan sekaligus takut. Mereka tahu teknik semacam itu melampaui batas manusia biasa. Namun di sisi lain, Pangongso juga bergerak. Ia turun dari gunung bersama pasukannya, menembus lembah beku dan lautan kabut spiritual. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang membentuk pola runik gunung, simbol kehancuran dunia lama. Dalam perjalanan itu, ia berbicara pada bawahannya dengan nada penuh keyakinan. Chinmu membangun menara dari pengetahuan. Aku akan membangunnya dari kehancuran. Saat dua menara bertemu, dunia akan memilih siapa yang layak disebut dewa baru. Beberapa hari kemudian, langit di atas sekte Dewa Suci Langit berubah warna. Cahaya merah menyala menembus awan, membentuk simbol raksasa di udara. Itu bukan fenomena alam. Itu adalah tanda tantangan resmi, ritual kuno antar dewa dan pemimpin besar. Semua sekte, bahkan para biara dan istana kekaisaran, memandang ke langit dengan ngeri. Sebuah perang spiritual sedang diundang secara terbuka. Di puncak menara, Chinmu berdiri tenang. Jubahnya berkibar diterpa angin panas dari aura tantangan itu.
Ia memegang tongkat suci dan berbisik lirih. Pangongso, aku tidak melawanmu untuk kekuasaan. Aku melawan bayangan masa lalu yang menolak perubahan. Cahaya emas mulai muncul dari tubuhnya, berpadu dengan suara lonceng kuno dari lembah sekte. Langit bergetar. Di sisi lain dunia, Pangongso tersenyum tipis, mengangkat pedang darahnya ke arah langit. Dan di antara dua cahaya, satu keemasan, satu merah darah, dunia para dewa kembali bergetar. Sebuah era baru akan dimulai. Langit di atas sekte Dewa Suci Langit retak bagai kaca yang pecah. Suara petir menggema tanpa henti, dan di antara awan hitam muncul dua cahaya raksasa. Satu keemasan hangat, satu merah darah menyala. Itulah tanda bahwa dua kekuatan ilahi tengah bersiap melampaui batas fana. Di tengah pusaran energi itu, Qinmu melangkah keluar dari cahaya emas. Jubah suci berkibar di angin surgawi, dan tongkat warisannya berubah bentuk menjadi tombak spiritual, bergetar dengan kekuatan United Technique. Sementara di sisi lain, Pangongso melangkah keluar dari kabut merah. Wajahnya memancarkan keanggunan seorang dewa perang, tapi matanya penuh kebencian terhadap dunia yang berubah. Kau pikir dunia ini butuh reformasi? Tidak. Dunia butuh penebusan. Penebusan tanpa pemahaman hanya melahirkan tirani baru. Petir menyambar di antara mereka. Dalam sekejap, dua energi saling bertubrukan. United Technique melawan Reincarnation Blood Technique. Langit memekik, gunung berguncang, dan ribuan murid di bawah hanya bisa berlutut, menahan tekanan spiritual yang nyaris menghancurkan jiwa mereka. Pertarungan dimulai. Pangongso mengibaskan tangannya, melepaskan 9 rantai reinkarnasi, rantai darah yang bisa menarik jiwa musuh ke dalam lingkaran hidup dan mati tanpa akhir. Namun, Qinmu menutup matanya, menyatukan nafasnya dengan langit dan bumi. Tubuhnya bersinar, dan seluruh sekte mendengar gema dari kata-kata word, kata saint dalam pikirannya. Unity bukan tentang kekuatan, tapi tentang menjadi satu dengan seluruh makhluk. Qinmu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, rantai darah yang melilit tubuhnya berhenti, lalu pecah menjadi bunga-bunga cahaya. Pangongso terkejut. Ritual kuno yang seharusnya tak bisa dipatahkan, lenyap begitu saja di hadapan pemahaman yang melampaui logika. Namun, Pangongso tak berhenti. Ia menancapkan pedangnya ke tanah, membentuk simbol besar, lingkaran reinkarnasi abadi, dan memanggil roh-roh perang kuno. Ribuan arwah bersenjata muncul dari kabut, melesat ke arah Qinmu. Qinmu menatap lurus ke depan. Ia tidak mundur. Satu langkah kecil, dan tiba-tiba seluruh dunia berubah menjadi tenang. Bunga lotus spiritual bermekaran dari tanah, dan aura kedamaian menyelimuti semuanya. Dalam satu gerakan lembut, Qinmu menyalurkan energi United Technique hingga setiap roh perang berhenti menyerang. Mereka menatapnya, lalu menunduk, seolah menyadari sesuatu.